layak menjadi junior dengan nama 10.000 etnis benua. Itu adalah tingkat menengah yang sakral, tetapi memiliki kekuatan tubuh yang sangat kuat. Pada saat ini, kemeja di lengan Peng Luofeng telah hancur, memperlihatkan tubuh seperti batu. Wajahnya sangat suram, menatap Qin Yichen seperti ular berbisa, dan suara Shen Leng juga terdengar di udara. Dering. Untuk kata-katanya, Qin Yichen hanya tersenyum sedikit. Namun, dengan kekuatan tubuh yang berdaging ini, tidak cukup untuk menjadi modal gilamu di hadapanku. Suara Peng Luofeng adalah makanan, dan dengan suara amarahnya, nafas kuat dari puncak suci juga terpancar dari tubuhnya. Bang! Nafas yang sangat besar keluar, dan seluruh langit tampak bergetar di bawah nafas yang kuat ini. Tubuh berdaging jahat itu terlalu kuat. Bahkan Penatua ketiga hampir tidak bisa menekannya dengan kekuatan tubuh yang berdaging. Penatua ketiga akan bergerak. Junior ini terlalu arogan. Penatua ketiga, seharusnya begitu. Meskipun pria itu memiliki tubuh berdaging yang kuat, tetua ketiga menganggapnya serius dan dia hanya bisa dipukuli. Merasakan nafas yang kuat itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Wupeng penuh kegembiraan. Meskipun beberapa konfrontasi dari dua sebelumnya mengejutkan mereka, tetapi menurut mereka, akhir hari ini masih sama. Lagi pula, Peng Luofeng adalah raksasa Saint Speak of Genuine, yang bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh junior-junior. Melihat Peng Luofeng dengan gelombang kuat di sekujur tubuhnya, kulit Qin Yichen berangsur-angsur menjadi lebih bermartabat. Meskipun dia telah menembus tingkat menengah dari tingkat suci, ketika menghadapi pembangkit tenaga raksasa, dia tidak lagi malu dikejar oleh pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh Yao Jing. Tetapi dia masih harus melawan pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Kesulitan kecil. Junior, jika kamu meminta maaf kepada lelaki tua itu sekarang, mungkin aku bisa memberimu wajah. Melihat pemuda yang secara bertahap bermartabat di depannya, seringai di sudut mulut Peng Luofeng menjadi lebih intens. Tubuh berdaging tidak bisa dibandingkan. Apakah mulai mengandalkan usia untuk menunjukkan usia? Namun, bahkan saat ini, wajah Qin Yichen masih tidak takut. Dia hanya mencibir ringan, dan nadanya penuh ejekan. Junior, sedikit bakat bawaan bisa membuatmu bangga, tapi terlalu sombong bukanlah hal yang baik. Hari ini, Patua akan memberimu pelajaran agar kamu tidak kehilangan nyawamu di masa depan. Wajah Peng Luofeng memancarkan rasa malu, dan segera, kulitnya berangsur-angsur menjadi suram. Saat kata-kata itu jatuh, nafas yang kuat telah dengan kuat mengunci pemuda di depannya. Jika yang terakhir tidak berani berbicara buruk, angin menderu dan serangan hujan lebat akan turun. Anjing tua, kamu bukan orang pertama yang mengatakan ini kepadaku. Tetapi orang-orang yang mengatakan ini kepadaku sekarang memiliki rumput kuburan setinggi beberapa kaki. Qin Yichen mencibir. Menghadapi ancaman raksasa, dia tidak bermaksud berkompromi sama sekali. Tetapi malah berhadapan langsung. Tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Setelah mendengar gelar menghina Qin Yichen lagi, kemarahan Peng Luofeng akhirnya mencapai nilai kritis. Dengan suara dengungannya, angin ungu tiba-tiba meletus di langit, dan True Origin yang megah mulai dari burst keluar dari tubuhnya. Hai, dengan munculnya True Origin yang kuat ini, True Origins di Skyrim seakan mendidih. Surga dan bumi yang tak terhitung asal-usul sejati bertemu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di mana mata telanjang berada. Namun, dalam waktu singkat, di depan Peng Luofeng, sebuah telapak biru seukuran Zhang yang diburu telah dipadatkan. Hari ini kamu tidak yakin, bahkan jika kamu dipukuli, kamu harus diyakinkan. Peng Luofeng dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Saat ini, dia sudah tahu bahwa yang terakhir itu tajam dan tidak lagi membicarakannya. Saat berikutnya, telapak tangannya menekan Qin Yichen. Suara kemarahan juga terdengar di langit. Terdengar keras, pisahkan pohon angin. Bang! Dengan suara kemarahan ini, telapak tangan raksasa biru itu bergetar. Saat berikutnya, itu muncul tepat di atas kepala Qin Yichen. Segera, telapak tangan dengan ombak yang mengerikan. Langsung menghadapi penindasan dengan ganas di bawah. Melihat pemandangan ini, mata pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Wupeng mau tidak mau sedikit membeku. Pembangkit tenaga raksasa tingkat dapat ditembak dengan santai. Serangan seperti itu jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci biasa. Bagaimanapun, mereka telah menyempurnakan medan kekuatan suci mereka, dan kekuatan tangan dan kaki mereka seperti bantuan dewa. Namun, apa yang membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya agak tidak terduga adalah bahwa dalam menghadapi serangan teror ini, Qin Yichen tidak berniat untuk menghindar. Pada saat berikutnya, di bawah pengawasan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, dia menginjak kakinya. Tubuh itu langsung terangkat, seolah sekarat, memutar tinjunya. Dia langsung menuju serangan telapak tangan biru yang ditekan. Orang ini terlalu sombong. Ketidaktahuan. Apakah menurutnya Penatua ketiga menganggapnya serius? Atau dapatkah dia melawannya? Mungkin dia belum sadar. Apakah dia ingin membawa kehancurannya sendiri dan membiarkan sukuku menguburnya? Ketika saya melihat Qin Yichen bertingkah seperti sedang sekarat, ada suara keras di bawah.
Ketika seseorang mendengar bahwa dia sengaja mencari kematian, wajah banyak orang menjadi sedikit bermartabat. Meskipun mereka sangat ingin melihat Qin Yichen dipermalukan oleh penatua ketiga, tetapi meskipun mereka bangga, itu saja. Jika orang ini benar-benar mati di sini, saya khawatir keluarga kekaisaran akan segera membuang mereka, bahkan secara langsung. Tembak mereka dengan imbalan pengampunan ras di belakang orang ini. Itu kejam. Melihat tindakan Qin Yichen, corak Peng Luofeng juga telah berubah secara dramatis. Tetapi dia layak menjadi pembangkit tenaga puncak raksasa yang terkenal. Selain itu, Peng Luofeng tampaknya telah mencegah yang terakhir dari kematian. Setelah mendengus dingin, sinar cahaya azure sedikit redup, tetapi masih mengandung fluktuasi violen yang sangat menakutkan. Tidak mudah menemukan kematian, yang kami inginkan hanyalah membuatmu menonjol. Peng Luofeng mencibir, dan telapak tangannya ditekan lagi, dan cetakan telapak tangan yang besar itu menabrak siluet yang meluncur ke atas. Bang! Dengan suara raungan besar, saat mereka berdua bersentuhan, ada gelombang dahsyat yang mengamuk di langit. Di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen menemui jalan buntu hanya untuk beberapa detik, dan siluetnya langsung terampas.